warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Muhammad Nurul Lisan. Info Oke. Azki Abdillah. hadir Pak. Oke. Apa ada yang sakit atau izin? Ada Pak Mas ke depan Oh. sakit. Mas Ipa sakit ya. Terima kasih ya Mas Azki pokoknya. Ya Pak sama-sama. Baik. Pembelajaran akan Bapak dimulai ya. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana caranya mengembangkan ide cerita fiksi, baik itu novel ataupun cerpen. Jadi nanti Bapak akan memaparkan bagaimana langkah-langkah untuk kita menentukan ide cerita fiksi dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, sebelum kita menuliskan cerita pendek, novel atau cerita fiksi, kita harus tahu dulu, harus menggali ide dulu. Bagaimana caranya menggali ide dulu? Kita bisa menemukan ide dari keresahan apa yang kita rasakan, dari keresahan apa yang kita rasakan. Kenapa harus dari keresahan? Karena biasanya manusia itu akan berpikir panjang ataupun akan punya ide yang lebih panjang dari keresahan yang dia rasakan. Contohnya aja, orang-orang itu senang membicarakan manusia lainnya tentang kejelekannya. Nah, kita di sini harus menggali ide kita dari keresahan. Jadi itu alasannya kenapa kita enggak menggali ide dari keresahan, kenapa enggak menggali ide dari kebahagiaan gitu. Tadi itu alasannya kenapa kita harus menggali ide dari keresahan. Dari keresahan. Nah, selanjutnya, setelah kita menemukan ide dari keresahan yang kita rasakan, kita bisa mengubah ide menjadi premis. Apa itu premis? Premis adalah intisari cerita dalam satu kalimat saja. Jadi setelah teman-teman misalnya sudah menentukan atau menemukan ide, teman-teman bisa menyusun ide tersebut dalam satu kalimat. Selanjutnya, nah, ada beberapa struktur premis yang harus disusun. Yang pertama itu karakter utama, yang kedua tujuan, dan yang ketiga halaman. Contohnya gimana? Jadi ketika tadi teman-teman sudah menemukan ide, teman-teman bisa menyusun premis dalam struktur karakter utama. Semisal karakter utamanya itu namanya Zeni. Tujuannya mau bersekolah. Terus halangannya apa? Halangannya semisal dia tiba-tiba di jalan itu menginjak paku gitu, menginjak paku. Jadi teman-teman bisa susun apa yang barusan Bapak sampaikan dalam satu kalimat. Jadi contohnya seperti ini. Jenny adalah salah satu siswa di sekolah A, dan ketika dia mau berangkat sekolah, tiba-tiba dia kakinya terinjak paku, akhirnya dia tidak jadi sekolah. Nah, itu sudah mulai terlihat bagaimana ada karakter utama, ada tujuannya, bahwa tujuan dari karakter utama yaitu bersekolah, dan halangannya yaitu Jenny itu kakinya terinjak paku. Itu kurang lebih contoh premis. Berikutnya, nah, setelah kita menyusun premis dalam satu kalimat atau menyusun cerita dalam satu kalimat saja, langkah berikutnya yaitu menciptakan karakter. Menciptakan karakter bagian pertama. Jadi nanti ada dua bagian menciptakan karakter bagian pertama, dan ada juga menciptakan karakter bagian kedua. Karakter adalah tokoh yang hidup di dalam cerita yang kita ciptakan. Sebuah cerita hanya akan menarik jika karakter yang hidup di dalamnya menarik. Penonton dan pembaca tidak akan peduli dengan ceritanya jika karakter utamanya yang harus mereka dukung tidak asik.
Jadi bagaimana menciptakan karakter bagian pertama ini? Ada 2 poin. Yang pertama yaitu karakter dalam diri dan juga karakter luar diri. Jadi ketika tadi teman-teman semisal sudah membuat tokoh atau seseorang di premis tadi, misal tadi kan Mas Denny ya, contohnya Mas Denny, kita harus bikin atau harus menciptakan karakter dari Mas Denny ini seperti apa. Misal tadi harus menciptakan karakter bagian pertama itu ada 2 poin, bagian dalam diri dan juga bagian luar diri. Bagian dalam diri contohnya gimana? Misalnya Mas Denny punya karakter yang penyabar, terus berjuang keras, dan juga suka gampang sedih. Itu yang termasuk karakter bagian dalam diri. Berikutnya karakter bagian luar diri gimana? Contohnya Mas Denny rambutnya kayak gimana? Terus apakah dia pakai kacamata? Terus badannya kayak gimana? Seperti itu. Mulai paham ya teman-teman ya? Paham ya Pak. Selanjutnya, sekarang menciptakan karakter bagian 2. Sebelumnya kita sudah sedikit paham menciptakan karakter dengan bagian pertama, yaitu ada 2 lapisan, lapisan dalam diri dan juga lapisan luar diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran seseorang karakter di dalam cerita. Jadi pada bagian menciptakan karakter bagian kedua ini cuma ada 1 poin, yaitu kita memberikan peran kepada tokoh yang tadi sudah kita tulis di premis. Berarti tadi Mas Denny. Nah, di bagian menciptakan karakter kedua ini kita harus memberi peran. Mas Denny ini di cerita yang akan kita buat, perannya seperti apa? Apakah peran di lingkungannya seperti apa? Apakah dia hanya bisa menjadi sosok yang emang sering dibantah, ataupun apakah dia akan mempunyai peran yang cuma sekedar badut doang, seperti itu. Baik, kita lanjut. Setelah tadi kita menggali ide, terus menyusun premis dan juga menciptakan karakter bagian 1 dan bagian kedua, selanjutnya yaitu struktur 3 babak. Teori 3 babak ini berasal dari Aristoteles yang berkata struktur dramatik cerita bisa dibagi menjadi 3. Aristoteles menggunakan ini untuk menstruktur cerita teater pada zamannya. Pada era modern ini, pembagian 3 babak ini biasanya dipakai untuk penulisan untuk cerita pendek, esai, atau novel. Berikutnya, nah, struktur 3 babak. Babak pertama yaitu pengenalan, babak kedua yaitu aksi, babak ketiga yaitu hasil akhir atau simpulan. Jadi maksudnya gimana? Pengenalan berarti kita mengenalkan bagaimana karakter si tokoh. Berarti tadi misalnya Mas Denny, bagaimana perannya dalam cerita yang akan kita tulis nanti, kita harus tentukan sebelum nulis itu. Terus juga setelah kita memperkenalkan, kita memberikan aksi atau hal yang dilakukan oleh si tokoh. Bagaimana peran ataupun hal-hal yang dilakukan oleh si tokoh atau Mas Denny tadi. Nah, yang bagian babak ketiga yaitu hasil akhir atau kesimpulan. Ketika kita sudah mengenalkan cerita si tokoh dan juga sudah punya rencana apa saja yang mau dilakukan, berikutnya yaitu hasil akhir atau kesimpulan. Nah, biasanya ini kalau di film-film ataupun di cerita bahasanya itu happy ending atau bad ending. Jadi di akhir cerita ini si tokoh ini mau kita buat akhirnya bikin bahagia ataupun mau kita buat bikin bikin sedih. Betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi ya kita harus mempunyai struktur 3 babak ini sebelum kita nanti melanjutkan menulis. Berikutnya final check. Sekarang kita udah tiba di bab terakhir dari bagian persiapan sebelum menulis. Sebelumnya dimaksudkan agar kita punya bayangan terlebih dahulu atas cerita yang akan kita tulis atau akan teman-teman tulis. Pada bagian terakhir ini kita mengecek kembali
langkah-langkah yang udah kita tulis, yang udah kita rencanakan tadi, mulai dari premis, terus menciptakan karakter, dan juga struktur 3 babak. Nah, pada langkah terakhir ini kita mengecek semua yang tadi kita sudah rencanakan, seperti itu. Berikutnya, nah, udah. Berikutnya berarti teman-teman tinggal menulis saja. Nah, bagaimana teman-teman setelah Bapak memberikan materi terkait mengembangkan ide cerita fiksi, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun menyanggah dan lain sebagainya? Jika tidak ada, Bapak akan lanjut ke kuis. Bagaimana, ada atau tidak? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke. Baik, kita lanjut ke kuis. Baik teman-teman, barusan Bapak sudah mengirim link kuis di grup. Nanti teman-teman bisa gabung ke kuis dan tinggal masukkan kode. Kodenya udah Bapak kasih di grup juga. Dan di kuis tersebut juga ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab terkait materi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Dan kebetulan ini waktunya udah 5 menit lagi, jadi sembari kita menunggu waktu pulang, teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu. Dan nanti ketika teman-teman sudah mengisi pertanyaan yang ada di kuis barusan yang Bapak kasih, kita lanjutkan pembelajarannya di pembelajaran berikutnya. Sekarang silakan teman-teman isi terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kuis itu. Baik, Pak. Baik teman-teman, apakah udah diisi semua? Sudah, Masih Pak. Mas Argi? Sudah, Pak. Nah, karena teman-teman sudah mengisi pertanyaan di kuis, Bapak akan cukupkan. Tapi sebelum Bapak tutup, barangkali dari Mas Isan ataupun Mas Azki ada hal yang ingin ditanyakan sebelum balik? Cukup, Pak. Cukup, baik. Bapak cukupkan ya. Dari awal hingga akhir, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga teman-teman bisa terus belajar dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.